Terima kasih masih bersama kami. Setelah dinyatakan buron sejak keputusan dari Mahkamah Agung bahwa 3 dokter bersalah dalam penanganan pasien, akhirnya Dr. Henry Simanjuntak ditangkap di rumahnya yang berada di Medan, Sumatera Utara. Kemudian dibawa ke rutan Malendeng, Manado, Sulawesi Utara. Sedangkan untuk Dr. Hendy Siagian masih buron. Setelah menjadi buron terkait kasus dugaan malpraktek bersama 2 rekannya, yakni Dr. Dewa Ayu Sasyari Prawani dan Dr. Hendy Siagian, Dr. Henry Simanjuntak akhirnya kini ditahan di rutan kelas 2A, Malendeng, Manado, Sulawesi Utara, Senin pagi. Sebelumnya Henry ditangkap tim Kejaksaan Negeri Manado di rumahnya yang terletak di Medan, Sumatera Utara Minggu malam. Dr. Henry yang masih berada di ruangan registrasi rutan ini dijenguk sejawat dokter kebidanan, bahkan Direktur Rumah Sakit Profesor Kandau. Namun tersangka tidak bisa diwawancarai oleh awak media. Menurut Dirut RSUP Profesor Kandau Dr. Maksi Rondonuwu ini, kedatangannya ke rutan untuk menyampaikan salam dari Menteri Kesehatan. Datang terutama untuk menyampaikan salam dari Menteri dan memberi penguatan bagi Dr. Ayu dan Dr. Hendy yang terkait dengan masalah hukum yang mereka. Menteri tentu hanya memberikan mereka kesabaran untuk menghadapi ini. Masih ada upaya hukumnya, sementara itu upaya KPK yang kembali dan tentu ya Kementerian Kesehatan juga akan olah untuk bagaimana membantu upaya hukum. Sementara itu Julius Paat, Kepala Rutan Kelas 2A Malendeng Manado mengatakan tersangka yang menjadi buron ditangkap kemarin dan langsung dibawa ke rutan. Sama, jadi yang bersangkutan kita akan masukkan di blok, tetap di blok umum sama dengan terpidana yang lain. Namun demikian nanti kan akan didaftar dulu, jadi daftar dulu, terregistrasi dulu, baru nanti kita akan tempatkan di masa pengenalan lingkungan, ada kamarnya tersendiri. Setelah itu penempatan seperti umumnya yang lain, jadi tidak ada perbedaan. Dr. Henry Simanjuntak adalah salah satu dari 3 dokter yang divonis Mahkamah Agung pada 18 September 2012, 10 bulan penjara setelah terbukti melakukan kasus malpraktek terhadap pasien Francisca Makete pada tahun 2010 lalu, sehingga menyebabkan pasien meninggal. Sementara Dr. Hendy Siagian kini masih dalam pencarian tim Kejaksaan Negeri Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Rusdi Hamsyadin melaporkan. Demi mencari ilmu sebagai bekal masa depan, sejumlah siswa di Kelurahan Balandete, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara harus rela menempuh bahaya untuk bisa sampai ke sekolah mereka. Setiap pagi, para siswa ini terpaksa harus bergelantungan pada tali jembatan yang sudah rusak. Beginilah nasib yang dialami sejumlah pelajar sekolah menengah pertama yang tinggal di Dusun Tepo, lingkungan 3, Kelurahan Balandete, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Mereka harus menempuh resiko yang sangat berbahaya untuk bisa sampai ke sekolah mereka dengan tepat waktu. Secara bergantian para pelajar bergelantungan pada sisa tali-tali kawat sebuah jembatan yang sudah rusak. Dengan wajah tegang, satu persatu pelajar SMP Negeri 1 Kolaka ini melewati jembatan rusak tersebut. Setiap siswa membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit untuk bisa menyeberangi jembatan sepanjang 20 meter ini. Jika tidak berpegangan erat pada tali jembatan tersebut, mereka bisa saja terjatuh dan hanyut di sungai yang lebarnya kurang lebih 20 meter ini. Menurut para pelajar, jembatan tersebut sudah rusak sejak 4 bulan lalu dan hingga kini belum juga ada perbaikan dari pemerintah setempat. Para pelajar terpaksa memilih menempuh resiko berbahaya karena jembatan tersebut merupakan jalur tercepat untuk bisa sampai ke sekolah. Sebab jika melewati jalur lain, para pelajar ini harus memutar yang jaraknya kurang lebih 8 kilometer. Nah, tidak ada jalan lain kalau pergi di sungai. Buka lagi sepatu, jadi kalau pergi sekolah biasa telat. Tiap hari lewat sini, Cik? Iya, karena tidak ada jalan lain juga. Kalau naik motor jauh, baru dilarang. Gitu.
Udah berapa lama ada lewat sini nih? Sekitar 4 bulan. Sudah 4 bulan. Para pelajar ini berharap pemerintah Kabupaten Kolaka segera melakukan perbaikan pada jembatan tersebut, agar mereka tidak lagi setiap hari menempuh bahaya untuk bisa sampai di sekolahnya. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Dedi Kurniawan melaporkan. Sesuai dengan instruksi Kapolri Jenderal Polisi Sutarman yang memperbolehkan polisi wanita atau polwan menggunakan jilbab, hari ini Polda Metro Jaya mengeluarkan seragam polisi wanita berjilbab. Seragam jilbab yang akan dikenakan polwan Polda Metro Jaya mengacu pada Kepolisian Wilayah Aceh. Sebanyak 15 polisi wanita atau polwan di Polda Metro Jaya memperagakan seragam berjilbab di depan Kapolda Irjen Pol Putut Bayuseno dan Wakapolda Brigjen Pol Sujarno dan juga anggota polwan dan pejabat Polda lainnya. Menggunakan jilbab untuk polwan merupakan instruksi Kapolri Jenderal Polisi Sutarman yang memperbolehkan polwan mengenakan seragam berjilbab saat bertugas. Seragam berjilbab yang diperagakan mulai dari pakaian dinas upacara yang akan digunakan pada acara kepresidenan, acara serah terima jabatan, pakaian dinas harian. Polwan yang berjilbab mengenakan rok panjang, dan untuk pakaian dinas lapangan, polwan berjilbab mengenakan celana panjang. Kepala Polda Metro Jaya Irjen Pol Putut Bayuseno mengatakan, penggunaan jilbab ini tidak dipaksakan. Bagi mereka yang tidak mau mengenakan jilbab tidak akan dikenakan sanksi. Sementara itu seragam berjilbab yang dikenakan sendiri mengacu pada seragam yang dikenakan polwan Aceh. Minta itu silakan hadir di polwan supaya mereka tidak beda-beda ngarang-ngarang sendiri, diberikan acuan. Kami mengacu kepada jilbab yang sudah dipakai oleh Polda Aceh. Apa? Semua seragam yang ada di Polri ini diseragamkan ininya jilbabnya, seperti yang rekan-rekan polwan lihat tadi. Ada yang dari Sejumlah polwan mengakui, walaupun menggunakan seragam berjilbab, namun para polwan tidak terganggu saat bertugas dan mereka tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nggak ada bedanya ya, sama aja. Cuma mungkin awal-awal memang agak panas karena nggak terbiasa, tapi lama-kelamaan kita merasa nyaman, terus juga ikhlas juga ngelaksanainnya gitu, sesuai karena udah kewajiban sebagai seorang muslimah pakai kerudung, jadinya nggak ada masalah juga. Selain Polda Metro Jaya, Polda lain seperti Polda Jawa Timur dan Jawa Tengah beserta jajarannya juga sudah memperbolehkan polwannya untuk menggunakan jilbab. Polwan berjilbab ini sebelumnya sudah diterapkan di Polda Aceh dan jajarannya, karena di Aceh memberlakukan syariat Islam. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.